Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang, pemirsa. Kita lanjutkan dialog bersama Mas Nailul Huda, ekonom Indef. Halo, selamat siang Mas Nailul. Halo, selamat siang Baik, kita juga, Mas. lanjutkan perbincangan kita tadi terkait dari wacana impor beras. Nah, dikatakan bahwa Bulog juga kan sebenarnya bertugas dalam menyerap beras dalam negeri dan menjaga stabilitas harga beras nih, Mas Nailul. Nah, kalau wacana ini terjadi, kira-kira seperti apa yang akan terjadi dampaknya kepada para petani dan khususnya masyarakat dan juga pemerintah Indonesia nih, kalau memang impor beras ini tetap dilaksanakan? Oke, yang paling terdampak pasti adalah petani ya, Mas. Kalau kita lihat memang adanya wacana impor ini selalu diiringi dengan eh, penurunan harga di tingkat petani gitu loh. Nah, kalau kita lihat bahwa data itu menunjukkan ketika ada eh, wacana impor beras yang dalam jumlah yang sangat besar pada tahun 2018 masalah itu harga di petani sangat hancur gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya memang untuk isu impor beras ini merugikan petani. Terlebih biasanya impor beras ini, wacana impor beras ini terjadi di masa panen raya gitu. Nah, ketika panen raya kan sebenarnya kan petani harusnya dia mendapatkan keuntungan yang lebih dong, karena produktivitas pasti naik dengan harga yang stabil, pasti pendapatan mereka meningkat gitu kan. Nah, tapi dengan adanya wacana impor beras ini pasti akan menurunkan harga di petani gitu, karena stok akan lebih banyak gitu. Nah, itu jadi daya daya tawar lebih rendah ya di tingkat petani gitu. Baik, padahal untuk kualitas beras dalam negeri sendiri tidak diragukan. Iya, Ya. kalau kita lihat memang ada beberapa wilayah yang memang kualitas berasnya cukup menyedihkan gitu loh. Memang sih kita ada beberapa memang untuk beras yang tidak kita bisa produksi, namun itu kan jumlahnya nggak relatif banyak gitu kan. Nah, itu memang kita masih butuh impor. Tapi kalau semuanya beras-beras yang seperti biasa yang kan 1 juta ton itu ternyata kan beras biasa kan, itu sangat menyakitkan bagi petani bahwa memang seharusnya itu bisa di supply atau dipenuhi oleh petani, namun itu dipenuhi melalui impor itu kan yang jadi keresahan dari petani. Makanya beberapa asosiasi petani juga menolak untuk wacana impor 1 juta ton ini. Terlebih kita prediksi bahwa memang ada surplus yang cukup signifikan juga ya di tahun ini gitu. Baik, jika wacana impor beras ini seperti yang kita bahas tadi di awal bahwa perlu pertimbangan lebih lanjut seperti itu. Akan tetapi DPR mengatakan faktanya bahwa minggu depan ada MOU terkait dari kerjasama impor beras ini. Nah, bagaimana dengan hal ini? Berarti ini bukan sekedar wacana. Kalau digadang-gadang dalam waktu singkat kita bisa mengimpor dengan cepat seperti itu. Iya, ini juga makanya ini salah satu informasi juga sebenarnya. Kita tuh data yang bahkan data itu kan berikan data kan, informasi kan yang didapatkan oleh DPR juga berbeda lagi nih apa yang disampaikan oleh pemerintah ke masyarakat gitu kan. Nah, ini kan juga salah satu bentuk buruknya komunikasi antara pemerintah, baik antar kementerian ya maksudnya ya, antar kementerian maupun komunikasi pemerintah ke masyarakat gitu loh, bahwa ini nggak sekedar wacana. Dan sebenarnya kita juga sudah mewanti-wanti nih ketika memang ada pada awal tahun itu muncul isu-isu mau impor beras 1 juta ton gitu kan. Kita dari awal sudah mewanti, dan kita sebenarnya jika dapat dibilang itu produktivitas untuk beras tahun ini naik gitu loh. Kita naik produktivitasnya, terus juga luas lahannya juga naik gitu loh. Nah, apalagi nih yang bisa disanggah oleh pemerintah ketika mewacanakan atau merencanakan untuk impor beras gitu loh. Nah, itulah yang sangat saya sayangkan sebenarnya dari pemerintah, itu tidak ada data valid, satu komunikasi buruk, dan satu lagi kebijakan yang diambil itu sangat meresahkan. Baik, dari kebijakan seperti yang disampaikan oleh Mas Nailul,
Kalau diingat-ingat bahwa salah satu janji dari Presiden Jokowi adalah tolak impor beras seperti itu. Nah, akan tetapi dari wacana ini, apakah ini menimbulkan bahwa sebuah keharusan untuk masyarakat dan kepentingan umum? Dan apakah ini juga merupakan kepentingan politik yang mengharuskan ada semacam permainan di dalamnya yang membuat akhirnya kebimbangan dari masyarakat dari terjadi janji tersebut itu juga? Mas Nailo, tanggapan Anda seperti apa? Iya, sebenarnya kan itu kan juga masuk ke ini ya, janji politik Jokowi pada tahun 2014 kan. Tahun 2014, Pak Jokowi berjanji untuk tidak mengimpor beras gitu kan, karena dinilai dapat menurunkan pendapatan dari petani gitu kan, merugikan masyarakat lah. Gitu. Nah, namun pada tahun 2018 pun kita bukan panen ya, impor maksud saya, itu dengan besar-besaran gitu loh. Nah, itu kan tujuannya itu salah satunya untuk pada tahun 2019 itu politis kan. Nah, pada tahun ini itu malah lebih ini lagi, bisa dibilang bahwa memang tujuan kepentingan politik di sini itu lebih kepada kepentingan untuk mencari cuan gitu loh. Nah, kalau kita lihat memang harga tadi yang seperti saya bilang ya, selisih harga beras nasional dengan harga impor itu sangat besar gitu. Tadi bisa sampai 2.000 sampai 3.000 per kilonya gitu. Nah, dengan 1 juta ton maka bisa dibilang bahwa keuntungan saja itu bisa mencapai 2 sampai 5 triliun rupiah gitu kan. Nah, inilah yang saya khawatirkan bahwa memang tujuan utama dari impor ini sebenarnya bukan untuk kebutuhan masyarakat, namun jelas untuk cuman sekedar untuk mencari cuan. Terlebih untuk agenda politik 2024 itu sudah mulai tercium nih mas sebenarnya. Nah, para calon ini dia memang bisa dibilang harus siap-siap mulai tahun ini untuk tahun 2022 itu ada pilkada DKI gitu kan. Nah, itu tahun 2021 jadi satu titik startnya untuk memulai pilpres tahun 2024. Nah, saya rasa sih di sini ada bermain untuk kepentingan partai politik, terutama ini ya, Kementerian Koordinator Perekonomian yang diisi oleh orang partai gitu. Saya khawatirkan seperti itu. Nah, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perekonomian atau kementerian di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian itu memang cenderung menguntungkan beberapa pihak uang gitu. Salah satunya ya impor beras ini. Baik, akan tetapi dari wacana impor beras ini untuk beberapa kepala daerah, khususnya seperti Bupati Karawang, mengatakan bahwa ini akan menimbulkan seperti anjloknya harga gabah seperti itu. Nah, dan dengan hal tersebut berarti kan tidak semuanya dari beberapa kepala daerah yang setuju akan hal ini karena sudah mencuap ke permukaan publik tentunya dan akan berdampak kepada masyarakat. Lalu seperti apa kalau memang rencana ini benar-benar dilaksanakan walaupun sebagian kepala daerah tidak menyetujui hal ini? Tanggapan Anda seperti apa? Pasti mas, pasti sebagian besar kepala daerah yang dia memang menumpung padi itu pasti akan menolak kebijakan ini. Bupati Karawang terakhir itu Gubernur Ridwan Kamil itu juga menolak untuk mengenai impor beras ini. Dia katakan bahwa lebih baik seraplah produk pertanian dari petani Jawa Barat gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa yang terjadi di lapangan dan apa yang dilihat oleh pemerintah khususnya untuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian itu jauh berbeda gitu. Nah, saya nggak tahu nih Kementerian Perekonomian dan Kementerian Perdagangan ini datanya dari mana gitu. Saya khawatir datanya dari pencari cuan juga atau pemburu rente juga yang mengatakan bahwa ini kita harus impor ini, kita kekurangan buffering stock untuk beras gitu. Dikhawatirkan harga beras akan lonjak gitu. Nah, inilah yang saya khawatirkan bahwa informasi-informasi yang didapatkan oleh Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perekonomian itu merupakan informasi yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Nah, saya sangat mendukung sekali bahwa ada penolakan dari bukan penolakannya, tapi ada protes-protes dari kepala-kepala daerah, terutama daerah yang lumbung padi, karena pasti akan mengakibatkan harga gabah turun dan kesejahteraan petani semakin
menurun gitu. Nah itu yang kita khawatirkan sebenarnya, karena yang apapun pasti kan kebijakan itu goalsnya atau muaranya adalah kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan dari petani kita. Baik, Mas Nailul, ini mungkin bisa disimpulkan juga terkait dari impor beras ini. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah dalam mengambil langkah untuk stabilisasi harga beras dan juga seperti apa juga pengadaan stok cadangan beras untuk kedepannya, apa yang harus dilakukan oleh pihak pemerintahan juga? Ya, yang pasti sih untuk yang tadi Mas ya, kita harus mensatukan atau memvalidasi atau membuat satu data yang bisa harus dipakai oleh semua kementerian satu gitu. Dan ini sebenarnya sudah ada PPS, namun ini saya nggak tahu juga itu data yang dipakai oleh Kementerian Perdagangan ataupun Koordinator Perekonomian itu data apa gitu. Nah yang kedua itu memang eh, peningkatan kepada produktivitas. Nah, produktivitas itu bisa dilihat dari pasokan pupuk atau benih dan sebagainya yang itu harus dikontrol oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat adalah kalau untuk pembangunan bendungan, saluran irigasi itu sudah banyak lah yang rampung pada tahun lalu gitu kan. Artinya untuk irigasi ataupun pengairan di sawah itu sudah hampir selesai lah masalahnya. Nah, itu kita harus dibarengin dengan pasokan pupuk dan sebagainya yang cukup ini ya. Baik, Mas Nailul Huda, terima kasih atas kesempatan untuk berbincang di Nusantara siang hari ini. Harapannya pemerintah tidak terburu-buru untuk kepentingan masyarakat, tentunya butuh proses yang lebih lanjut dan tidak terkesan seperti tergesa-gesa, seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Terima kasih, Mas Nailul. Ya, sama-sama Mas Adi.